Aku cemburuan karena mama. Beberapa waktu yang lalu, saya bercerita tentang Ani dan Budi. Dari sisi Ani, sekarang kita lihat dari sisi suami Ani, yaitu Budi. Kenapa sih dia begitu cemburuan dan temperamental, terutama terhadap istri? Yang jelas-jelas istrinya ini sangat sayang dan mencintai dia. Saat pendalaman masalah ke Budi mengungkapkan bahwa ia seringkali marah dan jengkel sama orang yang melanggar apa yang ia katakan. Bukannya minta maaf tapi malah ngeyel dan tidak mau mengaku salah. Ternyata ketika proses terapi dibawa mundur ke masa kecil, akar masalahnya adalah ketika masih kecil, Budi kecil bangun tidur tidak ada siapa-siapa karena ditinggalkan sama mama ke dokter. Ia sampai mengejar mama ke dokter di usia 3 tahun dan menyeberang jalan sendirian. Ia marah sekali ke mama kok ditinggalkan dan mama tidak pamit. Dari sini muncul emosi-emosi Budi. 1. Tidak mudah percaya sama omongan orang lain. 2. Sangat marah kalau orang sudah berjanji atau mengatakan sesuatu kemudian dilanggarnya sendiri. 3. Sikap istri adalah refleksi sikap mama. Ia sangat marah kalau istrinya pergi tanpa memberitahu dia. 4. Sikap cemburunya ke istri adalah refleksi insecure dalam diri Budi. Takut ditinggalkan istri sama dengan takut ditinggalkan mama. 5. Semua ini direfleksikan oleh Budi dalam sikap yang temperamental. Emosi yang meledak-ngeledak. Karena takut ditinggalkan sendirian, maka ia berusaha meneguhkan powernya sebagai laki-laki bahwa istrinya manut dan tidak bisa meninggalkan dia. Budi sebenarnya menyadari semua ini, tapi ia malu untuk mengakuinya bahwa sebenarnya ia butuh bantuan untuk mengatasi emosi-emosinya ini. Dan ia juga menyadari bahwa semua yang ia lakukan terhadap istri ini tidak benar dan tidak baik, bahkan turut menyumbang penyakit istri saat ini. Harusnya kalau Budi paham, ia bisa mengungkapkan semua perasaan-perasaannya di atas kepada istrinya dengan cara yang baik, termasuk perasaan insecure dan takut ditinggalkan ini, bukan malah marah-marah dan cemburuan ke istri. Sahabat bisa lihat dua orang yang saling mencintai tapi akhirnya saling membenci karena belum saling memahami bahwa diri kita saat ini adalah bangunan cerita dari masa kecil. Ada masalah di sana sebagai akar masalah yang turut menyumbang emosi-emosi atau peristiwa yang kita hadapi dalam kehidupan kita saat ini. Dan karena letaknya di pikiran bawah sadar yang menyimpan semua memori-memori jangka panjang hidup kita, bahkan sejak kita lahir, tentu tidak mudah untuk mengaksesnya. Bahkan pada banyak kasus, kita pun tidak menyadari itu tidak mengingat peristiwanya. Sehingga dibutuhkan treatment atau pendekatan khusus untuk mampu mengakses memori-memori di pikiran bawah sadar ini. Bisa dengan meditasi dan hipnoterapi. Tentu saja tidak sembarang hipnoterapis yang bisa melakukannya, tapi hipnoterapis yang tersertifikasi sebagai klinikal hipnoterapis. Dan untuk meditasi juga tidak sembarang meditasi, tapi meditasi yang terbimbing dengan orang yang memang ahli di sana. Puji Tuhan, dengan proses yang dilakukan berbarengan dari dua pihak, yaitu istri dan suami ini, kehidupan perkawinan yang sudah di ujung tanduk pun dapat terselamatkan. Bahkan tidak hanya itu, kedua belah pihak akhirnya sama-sama menyadari bahwa mereka adalah saling mencintai satu sama lain, saling mengisi dan saling membutuhkan. Tuhan sudah mempertemukan dan memasakkan mereka sebagai suami istri dengan tepat. Emosi-emosi positif ini kemudian menggantikan emosi-emosi negatif yang selama ini mewarnai kehidupan mereka. Bahkan emosi-emosi negatif ini pula tanpa disadari perlahan-lahan menggerus manisnya perkawinan yang seharusnya hadir. Bahkan mempengaruhi kehidupan seks mereka sebagai suami istri yang seharusnya indah dan saling menyembuhkan. Kemudian muncul pertanyaan biasanya nih dari sahabat. Bu, bagaimana kalau hanya saya sendiri yang menyadari, sedangkan pasangan, biasanya suami tidak mau menyadari atau pura-pura tidak mau tahu dan menganggap semua baik-baik saja, padahal saya sedang merasa sedang tidak baik-baik saja. Ya nggak apa-apa, kita tidak bisa merubah orang lain sahabat. Yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Jadi berubah saja dulu. Yakin saja dalam diri setiap orang ada roh Tuhan.
Artinya ada fitrah kebaikan pada diri setiap orang. Kalau tidak sekarang sadarnya, mungkin nanti. Pastikan saja kitanya yang berubah dulu. Apa yang berubah? Kesadarannya. Toh dengan kesadaran yang berubah, kita sendiri yang menuai manfaat. Diri menjadi lebih sabar, lebih bijak dalam menghadapi suatu permasalahan, lebih damai dan mudah untuk bahagia. Di ujungnya apa sahabat? Tubuh akan menjadi sehat dengan sendirinya. Saat ini kita sakit, bisa jadi semua adalah pesan cinta untuk kita agar segera melakukan pemberesan di dalam diri kita. Supaya kesadaran kita meningkat, pikiran dan perasaan dan emosi-emosi kita tertata dengan baik. Dengan diri sendiri yang mulai kesadarannya meningkat, maka ini menjadi energi besar yang mampu memvibrasi atau mempengaruhi energi-energi rendah di sekitar kita atau orang lain yang belum sadar. Sejatinya kita melakukan kebaikan bukan buat orang lain, tapi sedang menanam kebaikan untuk diri kita sendiri. Salam sayang selalu dari saya, Sinta.